Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Evianti dari Prodi Perbankan Syariah IAIN Madura, kelas C, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan dasar dan sumber tasawuf. Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah dan batiniah. Pemahaman terhadap unsur kehidupan yang bersifat batiniah pada gilirannya nanti melahirkan tasawuf. Unsur kehidupan tasawuf ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari sumber ajaran Islam, Al-Quran dan Al-Sunnah, serta praktek kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Secara terminologi, perkaraan tasawuf itu tidak diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi meskipun demikian, sesungguhnya dasar-dasar dan esensi dari kajian tasawuf itu sendiri bersumber dari keduanya, Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran adalah nas yang di dalamnya terdapat tuntunan segala aspek kehidupan umat manusia dan muslim. Ketika ditanya oleh sahabat tentang akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab, Al-Quran. Para sahabat beliau terkenal sebagai orang-orang yang banyak menghafal isi Al-Quran dan kemudian menyebarkannya kepada yang lain, dengan disertai pengalaman atau penjiwaan terhadap isinya. Mereka berusaha mencontoh akhlak Rasulullah, yakni akhlak Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab Allah yang di dalamnya terkandung muatan-muatan ajaran Islam, baik akidah, syariah, maupun muamalah. Ketiga muatan tersebut banyak tercermin dalam ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran di satu sisi memang ada yang perlu dipahami secara tekstual lahiriah, tetapi juga ada yang perlu dipahami secara tekstual ruhaniyah. Al-Quran antara lain berbicara tentang pertemuan dengan Allah dimanapun hambanya berada, sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah sesungguhnya. Allah maha luas, rahmatnya lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. Bagi kaum sufi, ayat di atas mengandung arti bahwa di mana saja Allah itu ada, sehingga manusia bisa beribadah kepadanya kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun situasinya. Selain itu, Allah pun menjelaskan tentang kedekatan manusia dengannya, seperti dalam firman-Nya yang artinya, jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, aku dekat. Aku mengabulkan semua orang yang memanggil jika ia panggil aku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Kata da'a terdapat dalam ayat itu diartikan oleh kalangan sufi, diartikan berseru dan memanggil. Berdasarkan ayat di atas, kebanyakan kalangan sufi berpendapat bahwa untuk mencari Tuhan, orang tak perlu pergi jauh-jauh, ia cukup kembali pada dirinya sendiri. Al-Quran pun mengingatkan manusia agar tidak diperbudak kehidupan duniawi dan kemewahan harta benda yang menggiurkan. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang artinya, hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperbudakmu, dan jangan sekali-kali setan yang pandai menipu memperbudakmu tentang Allah. Al-Quran Surah Al-Fatir ayat 5. Dalam pemahaman kalangan sufi, ayat di atas menjadi salah satu dasar untuk menjauhi kehidupan dunia yang penuh tipuan. Selanjutnya, kalau diteliti lebih mendalam, semua tingkatan dan keadaan yang dilalui para sufi yang pada dasarnya merupakan objek tasawuf juga akan banyak ditemukan di landasan dalam hukum Al-Quran. Demikian sebagian dalil akli tasawuf dari ayat Al-Quran dan ayat Al-Hadis yang dijadikan sebagai landasan kaum sufi
dalam melaksanakan praktek-praktek kesufiannya. Jadi, ajaran-ajaran tasawuf juga bersumber dan ada dasarnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.